Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with COVID-19 tengah menjadi pandemi global yang mewabah di seluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tak luput dari wabah ini. Semua elemen bangsa bersatu melawan penyebaran virus corona dengan porsinya masing-masing. Salah satu yang berperan aktif melawan pandemi COVID-19 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mendukung kebijakan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Langkah-langkah strategis dilakukan, mulai dari pemberlakuan aturan bekerja dari rumah sesuai anjuran physical distancing oleh pemerintah, inovasi sidang perkara secara online, hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan bagi warga terdampak COVID-19. Tak hanya itu, bentuk nyata partisipasi dan rela berkorban juga dicontohkan Kejaksaan Agung dengan merealokasi anggaran hingga 1 triliun rupiah, di mana sebagian besar diambil dari kegiatan belanja dan sarana prasarana atau proyek fisik di wilayah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Semua upaya ini dilakukan tak lain dan tak bukan demi membantu penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Halo, selamat bergabung dalam spesial program Jaksa Menyapa bersama saya Dea Kartika. Dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Di Indonesia, semua pihak berjibaku melawan dan meredam penyebaran virus corona. Mulai dari seluruh lapisan masyarakat hingga birokrasi pemerintahan tidak terkecuali Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk mengetahui strategi dan program kerja yang telah dan akan dilakukan Kejaksaan Agung untuk mendukung kebijakan dan penanggulangan pandemi COVID-19, saat ini kita telah terhubung langsung dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Halo Pak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bapak, ini bagaimana pelaksanaan sidang selama pandemi COVID-19? Iya, betul sekali Mbak. Gini, kita tahu sendiri bahwa virus ini adalah sangat berbahaya dan tentunya teman-teman anggota-anggota saya di daerah mempunyai permasalahan dan permasalahan ini memang harus kita lakukan, harus kita cari solusinya karena bagaimanapun pelayanan terhadap pencari keadilan di masyarakat harus tetap kita laksanakan. Kemudian juga teman-teman bingung dengan permasalahan ada edaran dari SEMA nomor 1 Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa bagi perkara yang sedang disidangkan tidak diperbolehkan lagi dan tidak akan diizinkan lagi untuk diperpanjang. Kemudian juga ada masalah dari Dirjen Lapas ini yang menyatakan bahwa tidak menerima lagi tahanan dan juga tidak bisa mengeluarkan tahanan. Dengan adanya hal-hal demikian kita mencari solusinya. Dan solusi yang pertama yang kami ajukan dengan teman-teman di daerah adalah kita sidang dengan menggunakan telekonferensi. Dan alhamdulillah teman-teman itu bisa melaksanakannya walaupun di awalnya memang ada kesulitan. Ada sebagian pengadilan atau lembaga pemasyarakatan yang menolak. Tapi di akhirnya dapat disepakati bahwa ini adalah dalam rangka memberi jawaban kepada para pencari keadilan. Itu Mbak yang kami lakukan. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan dalam persidangan di masa pandemi seperti ini? Iya, gini Mbak. Jadi sidang kita lakukan sidang dengan polanya di tempat bahwa untuk jaksa tetap di kantor kejaksaan negeri, kemudian untuk tersangka, untuk terdakwanya tetap di LP, di lembaga pemasyarakatan, dan hakim tetap ada di pengadilan negeri. Dan itu kita lakukan secara online. Itu yang pola-pola yang kita lakukan. Jadi tidak ada lagi namanya bersentuhan atau mungkin pertemuan antara secara langsung, secara fisik antara jaksa dengan terdakwa juga dengan para hakim. Ini dalam rangka kita menjaga penyebaran virus COVID-19. Pak Jaksa, ini kan dengan membatasi pergerakan warga artinya dilakukan persidangan secara online. Bagaimana respon masyarakat? Ini kan hal baru.
Saya buat masyarakat cukup positif dan alhamdulillah ini banyak yang menerima. Ini gimana pun juga kan pencari keadilan merasa bahwa pencari keadilannya ada jalan keluarnya. Itu yang ada di dalam masyarakat. Walaupun memang ada sedikit mungkin yang tidak yang artinya yang ada beberapa yang berkepentingan dengan tidak setuju tentang hal ini, tapi kebagian banyak masyarakat ini adalah jalan terbaik untuk dilakukan persidangan. Ya, jika masyarakat punya respon positif, bagaimana dengan penegak hukum? Untuk teman-teman para penegak hukum juga kita sangat positif dan mereka sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita. Dan ini cukup berjalan, saling bersinergi, tentunya kita sama-sama untuk segera mengharapkan bahwa COVID-19 ini dapat kita atasi dan kita akan berjalan secara normal kembali, Mbak. Tapi Pak, apakah secara aturan persidangan online ini bisa dilakukan? Sebenarnya untuk kita di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana memang kita tidak ada apa yang mengatur tentang persidangan menggunakan telekonferensi. Tetapi kan perkembangan teknologi, kita tahu bahwa KUHP ini dibikin tahun 1981. Itu udah sangat, teknologi pada waktu itu tidak semasif begini, teknologi tidak setinggi kayak begini. Maka belum ada. Dan alhamdulillah kemudian Mahkamah Agung juga memberikan satu respon bahwa persidangan dengan melalui telekonferensi dapat dilaksanakan. Itu Mbak yang kami lakukan. Pak Jaksa, respon masyarakat positif, respon penegak hukum positif, harapan Bapak ke depannya untuk sidang online ini seperti apa? Tentunya harapan saya bahwa acara dengan telekonferensi ini dapat dimasukkan di dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan kita buat yang baru yang ke depan. Sehingga apabila ada hal yang terjadi pada waktu yang akan datang, kita tidak perlu lagi terjadi kebingungan lagi apa jalan keluarnya. Dan itu harapan saya, ini dapat diakomodir di dalam KUHP yang baru. Itu Mbak harapan saya. Mengingat luas wilayah Indonesia yang cukup besar, ada nggak Pak kendala-kendala yang kemudian dialami oleh Kejaksaan Agung dalam melaksanakan sidang online? Kendalanya sebetulnya ada alat komunikasi itu sangat terkendala kami karena kita tidak bisa menyamakan antara Jakarta dengan misalnya di Papua, di daerah Papua yang komunikasinya yang kurang lancar, itu aja yang menjadi kendala sebenarnya. Tapi insya Allah kan ke depan teknologi kan semakin maju, semakin bagus dan akan semakin ke depan akan kita mempermudah lagi kalau kita ada persidangan dan telekonferensi. Mungkin akan lebih canggih dari ada sekarang. Kita kan harus melihat suatu undang-undang itu ke tahun ke depannya, berapa tahun ke depannya kita undang-undang itu harus tidak bisanya untuk hari ini, tetapi ke depannya dapat diakomodir. Itu yang menjadi fokus saya, Mbak. Program spesial Jaksa Menyapa akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. In association with Anda masih menyaksikan spesial program Jaksa Menyapa. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung, ini Presiden sedang concern dengan aspek kesehatan masyarakat termasuk penyaluran APD dan alat kesehatan. Apa kebijakan khusus dari Kejaksaan Agung untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya Mbak, sebenarnya kebijakan yang sifatnya sebenarnya umum aja. Tetapi kondisi ini adalah kondisi darurat. Tentunya kalau ada perbuatan tidak pidana di situ, ada aturannya. Kita akan mempertegas lagi dan akan kita perberat. Ini adalah sudah diatur dalam undang-undang dalam kondisi darurat. Apabila ada satu tindak pidana, pasti akan lakukan kita maksimalkan untuk tuntutannya. Itu Mbak. Pak Jaksa, selain kesehatan, stimulus ekonomi juga menjadi langkah pemerintah. Lantas apa peran Kejaksaan terkait dengan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang atau jasa sebagai upaya penanganan COVID-19? Ya, kita kan Mbak, di dalam Undang-Undang Kejaksaan ada peran Kejaksaan dalam rangka pengawasan pembangunan.
Dan tentunya di dalam undang-undang itu disebutkan kita bisa diminta atau tidak diminta, kita akan melakukan suatu pendampingan. Dan kita sudah lakukan, kita punya undang-undangnya yang mengatur demikian, kemudian dan kita lakukan pendampingan yang dilakukan, baik itu oleh bidang tata usaha negara maupun bidang intelijen. Dan tentunya kami sudah perintahkan kepada seluruh kejaksaan untuk melakukan pendampingan tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan kondisi darurat COVID-19. Itu yang kami lakukan, dan beberapa hari yang lalu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sama dengan LKPP dan BPKP memberikan suatu video conference kepada daerah-daerah, memberikan video conference pada daerah-daerah agar daerah-daerah memperhatikan apa yang menjadi tugas-tugas yang akan dilakukan dalam rangka pendampingan. Itu Mbak yang kita lakukan, dan kita akan selalu mendukung apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka kita mengatasi COVID-19. Pak Jaksa, penerbitan regulasi salah satunya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 menuai pro dan kontra, bahkan digugat di Mahkamah Konstitusi. Apa langkah kejaksaan terkait hal ini? Ya Mbak, bahwa langkah itu sebenarnya hak-haknya perorangan, silakan aja untuk menggugat. Tapi kan untuk kita ketahui bahwa kondisi ini adalah kondisi darurat, dan tentunya pemerintah mengambil suatu sikap dan langkah kalau menurut saya adalah langkah yang tepat. Kemudian nanti kalau memang terjadinya sampai ada gugatan itu, sudah dilayangkan gugatan itu, dan kami dari kejaksaan, kami punya jaksa pengacara negara yang tentunya apabila kami mendapat surat perintah dari surat kuasa khusus dari Presiden untuk mewakili, kami sudah persiapkan jaksa-jaksa terbaik saya untuk itu. Dan tentunya kami juga tetap berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, misalnya Kumham, kemudian Kementerian Keuangan, dan kementerian-kementerian lainnya atau lembaga-lembaga lainnya. Dan kami siap untuk melaksanakan itu. Demikian Mbak. Yang tidak kalah menarik adalah keputusan pemerintah untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana di masa pandemi COVID-19. Apa langkah kejaksaan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat? Kebebasan bersyarat kan sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi yang kemarin dilakukan adalah dalam kondisi darurat. Sehingga nanti, ini kan kita tahu bahwa di lembaga pemasyarakatan kita sudah overload, ya, dan bahkan ada katanya sambil tidur pun kayak ikan asin begitu berderet. Dan itu kita maklumi kalau dengan kondisi yang demikian, COVID-19 akan semakin merajalela. Dan tentunya Menteri Kumham waktu Pak Lauli memberikan satu kebijakan yang diberikan pemerintah, memberikan satu pembebasan bersyarat untuk terpidana tertentu yang sudah memenuhi syarat tentunya. Dan tentunya kalau ada hal-hal kemudian terjadi adanya peningkatan kejahatan di masyarakat, ya kita tahu kan bukan kondisi karena perbuatan orang-orang itu aja. Tapi kalau ada yang melakukan perbuatan di dalam masa transisi, di malam masa mereka sosialisasinya, ya tentunya kami ada aturan hukumnya lagi. Mungkin mereka lagi yang kemarin diberikan suatu dispensasi masuk lagi, dan apabila dia melakukan perbuatan, kita minta nanti penyidik akan melakukan penyidikan ulang, bukan penyidikan ulang, Anda akan melakukan penyidikan lagi. Dan tentunya lagi, kalau itu masuk pada nanti di dalam sidang persidangan, kami akan tuntut lebih berat. Itu pasti, itu aturannya sudah begitu, Mbak. Tapi Pak, di satu sisi ada pembebasan bersyarat, namun di sisi lain ada juga orang yang akan dimasukkan ke dalam penjara karena melanggar PSBB. Apa benar kemudian seperti itu? Salah Andika. Ya. Apa kemudian antisipasi negara untuk mengatur supaya tidak ada interaksi di dalam lapas agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian terjadi di kemudian hari?
Betul, itu menjadi permasalahan justru itu Mbak. Jadi permasalahan di kami, di satu pihak memang ada yang dikeluarkan. Kemudian ada lagi yang melakukan suatu tindak pidana, ya kita harus apapun, mau tidak mau, kita juga kalau itu memang orang pelakunya, misalnya pelakunya adalah mereka ya yang dibebaskan bersyarat, yang tentunya kita akan kembalikan lagi. Kan yang bebaskan bersyarat sangat banyak dan persentase yang melakukan perbuatan ulang, terjadinya perbuatan lagi dan mereka melakukan perbuatan lagi kan tidak sebanyak 32.000 yang sedemikian banyak, Mbak. Setidak-tidaknya ada pengurangan di situ. Program spesial Jaksa Menyapa akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. In association with In association with Terima kasih Anda masih menyaksikan spesial program Jaksa Menyapa. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Pak Jaksa Agung, langkah apa atau kebijakan apa yang Bapak ambil untuk bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menangani COVID-19? Ya, tentunya begini Mbak, bahwa kita ini kan abdi negara dan tentunya kami ini adalah pelayanan masyarakat dan kami adalah sebagai pegawai negeri, ya tentunya ada aturan-aturan dan kita Kementerian Menpan, Kementerian Aparatur Negara sudah mengatur bagaimana kita pola kerja kita di dalam kondisi yang darurat ini. Kami melakukan kerja di rumah. Kita juga melakukan itu, Mbak. Tapi kita karena ini kami adalah suatu lembaga yang mempunyai kewajiban melayani masyarakat. Kita juga akan bagi-bagi juga, Mbak. Ada pegawai, ada jaksa yang kita terus harus sidang, ya kita tidak bisa bekerja di rumah. Tapi kita itu yang kerja di lapangan. Kita bagi-bagi aja, mana tugas-tugas yang bisa dikerjakan dari rumah, mana tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Dan kita bagi dalam 2 shift pekerjaan itu. Dengan teman-teman yang administrasi yang bisa kita tunda pekerjaannya, atau bukan ditunda, atau bisa dikerjakan dari rumah. Tetapi ada juga yang harus langsung pekerjaan itu, terutama yang pelayanan masyarakat. Kami tetap buka, kami tetap melayani masyarakat dalam apapun kondisinya. Kami harus dan wajib melayani pencari keadilan. Itu yang dilakukan, Mbak. Lantas bagaimana Bapak memastikan kinerja aparatur kejaksaan yang work from home maupun yang kerja di kantor, Pak? Tentunya gini, Mbak. Kita bekerja di rumah pun kita pakai video conference, kita bisa pakai Zoom, kita lakukan tetap. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terlalu berarti dengannya. Cuma kita ini akan sedikit memang terkendala kalau kita di kantor kan kita bisa langsung. Ada permasalahan sedikit kita bisa kumpul. Cuma kalau di sini kendalanya memang peralatan. Tapi semua kita sudah ada peralatan, cuma kecepatan akan berbeda dengan apabila kita bekerja di kantor. Itu aja, Mbak. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pelaksanaan tugas-tugas. Itu, Mbak. Dengan pelayanan work from home atau pelayanan yang bisa dilakukan di kantor, apa sudah dipikirkan terobosan-terobosan apa yang dilakukan di masa pandemi? Begini, Mbak. Kalau inovasi itu bukan hanya dalam kondisi yang COVID-19 aja. Tapi inovasi itu tetap kita lakukan di luar kondisi yang darurat ini juga. Misalnya kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, misalnya tilang. Kita melakukan komunikasi dengan video conference untuk pelayanan sidang tilangnya gitu. Kemudian dan bahkan nanti SIM-nya juga kita bisa antar. Bahkan barang bukti pun ya udah mulai semua kejari-kejari melakukan inovasi. Misalnya barang bukti harus persidangan. Barang buktinya kita antar ke tempat di mana siapa yang berhak untuk menerimanya. Dan itu terus kita lakukan inovasi. Bahkan pelayanan kami terpadu pun kita sudah lakukan. Ini inovasi-inovasi yang saya minta, sebenarnya saya tantang kepada teman-teman tentunya di daerah. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memberikan suatu pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. Itu, Mbak.
Jika masyarakat sudah bisa di-cover ya, bagaimana dengan mitra kejaksaan seperti penyidik misalnya? Oh enggak Mbak. Kami dengan penyidik selalu berkoordinasi. Bahkan apabila kita memberikan suatu petunjuk atau mungkin untuk konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum, kita menggunakan telekonferensi, kita udah dilakukan itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang menjadi permasalahan, karena kita pasti berjalan dengan lancar dan tentunya komunikasi dengan kami dengan penyidik. Dengan lembaga pemasyarakatan, bahkan kami sudah membuat suatu kesepakatan bersama untuk itu, agar pelaksanaan di dalam COVID-19 ini dapat diatasi kita bersama, itu Mbak. Jika pelayanan kepada masyarakat sudah bisa dipenuhi, bagaimana dengan instansi yang bermitra dengan kejaksaan, penyidik misalnya, ada problemkah? Oh enggak Mbak. Kami dengan penyidik selalu berkoordinasi. Bahkan apabila kita memberikan suatu petunjuk atau mungkin untuk konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum, kita menggunakan telekonferensi, kita udah dilakukan itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang menjadi permasalahan, karena kita pasti berjalan dengan lancar dan tentunya komunikasi dengan kami dengan penyidik. Dengan lembaga pemasyarakatan, bahkan kami sudah membuat suatu kesepakatan bersama untuk itu, agar pelaksanaan di dalam COVID-19 ini dapat diatasi kita bersama, itu Mbak. Tapi bagaimana dengan pelayanan publik bagi satuan kerja di daerah? Pasti ada sesuatu yang berbeda dibandingkan seperti di ibu kota. Oh ya, kalau itu pasti Mbak, tapi kan itu di luar kami. Tentunya kita mengharapkan memang alat-alat IT komunikasi ini semakin kita canggih gitu, semakin IT. Karena IT itu kita tahu bahwa perkembangan IT 6 bulan sekali sudah berganti, teknologi berganti itu. Tapi kita tetap mengharapkan bahwa kita dapat berjalan terus, dan tentunya kita juga kondisi daerah itu kan berbeda, Pak. Kita berbeda antara misalnya Jawa Barat di Bandung dengan di Wamena, itu akan berbeda. Tapi insya Allah dengan alat komunikasi yang semakin canggih, perbedaan-perbedaan ini dapat kita atasi. Terakhir Pak Jaksa Agung, pesan Bapak untuk jajaran kejaksaan yang ada di seluruh daerah. Ya tentunya dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya ini, para jaksa, para pegawai tata usaha yang tadinya tahun ini harus mudik, saya minta tidak ada mudik. Tetap di tempat, laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, lakukan pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya, mudiknya ditunda dulu. Itu yang harapan yang pertama, dan tentunya dalam rangka kita besok melaksanakan ibadah puasa. Saya mengharapkan dan meminta maaf apabila dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih perbincangannya malam hari ini Bapak Jaksa Agung, semoga Anda selalu sehat. Demikian perbincangan kita bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam program spesial Jaksa Menyapa kali ini. Saya Dea Kartika pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with